Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT terus dioptimalkan pemanfaatannya, terutama bagi kemaslahatan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, yang diperlukan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Kudus. Nah, kita kali ini dalam dialog khusus berjumpa lagi bersama saya Devina Permata dan kedua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Kami akan sapa yang pertama Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Haji Anis Hidayat MH. Pak Anis, selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabar baik? Baik. Kabar baik, sehat, alhamdulillah ya. Baik, kita juga akan menyapa anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Haji Sutejo SPDI. Pak Sutejo, selamat siang. Selamat siang juga. Terlihat tegang, Pak. Oh, enggak. Enggak ya? Sangat santai. Sangat Memang santai. tipikal orangnya seperti itu. Oh, oke. Pada kesempatan hari ini pemirsa kita akan berbicara mengenai penggunaan DBH-CHT khususnya yang melalui Komisi B DPRD Kabupaten Kudus. Nah, kalau di Komisi B DBH-CHT penggunaan ini untuk apa saja, Pak Anis? Di Komisi B itu teralokasi dari sektor pembinaan industri dan penegakan hukum. Dari PMK 215, 40% kesehatan, 50% pembinaan industri, 30%-nya BLT, 20%-nya kegiatan, dan yang 10% penegakan hukum yang di bawah urusan Komisi B ada di pembinaan industri dari 20% kegiatan tersebut. 20% yang 50, 30 BLT, 20% pembinaan industri. Dan 10% penegakan hukum saja. Itu pun hanya terserap pada satu OPD atau satu dinas, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Perindustrian, koperasi, dan UMKM. Baik, terserapnya di situ ya pembinaan industri dan juga penegakan hukum. Nah, kita mulai ke pembinaan industri terlebih dahulu. Pembinaan seperti apa yang diberikan, Pak Anis? Pembinaan industri yang teralokasikan dari DBH-CHT Cukai itu satu pada program kegiatan pelatihan UMKM. Ada ratusan pelatihan yang terlaksana di tiap tahunnya, seperti pelatihan tata boga, pelatihan rias, dan pelatihan-pelatihan yang lain untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru atau pelaku-pelaku UMKM baru di situ. Oke, jadi ada banyak upaya ya yang dilakukan untuk membentuk seorang wirausaha baru. Nah, hasilnya seperti apa, Pak Sutejo, dari berbagai macam tadi pembinaan? Terima kasih waktunya, Mbak. Hasilnya menurut kami perlu ditingkatkan. Karena selama ini dari pihak OPD melakukan sebuah kegiatan pelatihan kurang optimal. Maka untuk mencetak para kader usaha baru, ya paling tidak pelatihannya jangan sampai hanya 1 kali, 2 kali. Begitu salah satu anggota yang ikut pelatihan kemudian dinilai, dipantau, ini ternyata ada minat dan bakat, tentunya dinas mengupayakan bagaimana supaya yang ikut pelatihan betul-betul nanti difasilitasi, barangkali ada bantuan entah apa supaya nanti bisa membantu dalam perjalanan berusaha. Oke, kendalanya apa sih, Pak? Apakah memang pelatihan hanya 1 kali mandek, tidak ada kelanjutannya? Betul, selama ini 1 kali kemudian berhenti, kemudian dari yang ikut pelatihan juga kurang begitu tertarik, karena di era sekarang ini paling tidak untuk ikut pelatihan walaupun mendapatkan ilmu tapi paling tidak harus ada tambahan uang bensin, kan gitu. Lah selama ini belum pernah mendapatkan uang bensin itu, sehingga masyarakat yang ikut pelatihan lebih cenderung menjalankan aktivitas berupa
melakukan sebuah pekerjaan yang langsung mendapatkan uang. Mereka pengen instan, cara cepatnya. Tidak mau mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Paling tidak harus ada keseimbangan, dilatih oke, kemudian ada semacam perhatian ganti uang bensin atau apalah itu namanya. Itu harus mulai dipikirkan. Dulu sekali yang ikut pelatihan, manakala ikut pelatihan menjahit, itu dia mendapatkan alat pendamping rupa mesin jahit dulu. Tapi sekarang ini sudah tidak ada. Kenapa Pak alasannya? Ya itu aturan dari atas yang mengatur seperti itu. Sehingga kita jadi yang jelas kenapa dana cukai ini hampir setiap tahun banyak sekali yang masuk di Silva. Ya antaranya memang sulit dilaksanakan karena kita mau menggunakan dana cukai, maka aturan dari atas itu sebagai acuannya. Tidak boleh melanggar aturan yang dari pusat kaitannya dengan penggunaan dana cukai. Oke, jadi dana cukai itu sebetulnya belum terserap secara optimal, banyak yang tidak digunakan itu tadi ya. Jadi juga masyarakat ketika ingin melanjutkan agak susah ya Pak ya, ketika mereka ingin fokus menjadi seorang wirausaha. Jadi sebetulnya banyak tantangannya nih Pak Anies. Ya, banyak tantangannya memang sebenarnya untuk pemanfaatan dana cukai ini. Jadi di tiap tahunnya, khususnya di urusan Komisi B, itu banyak sekali silpa atau sisa lebih anggaran yang tidak bisa terlaksana atau terserap di dalam tahun-tahun anggaran tersebut. Nah, itu karena anggaran cukai ini banyak aturan-aturan yang harus diikuti atau tidak bisa digunakan bebas, tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada, begitu. Nah, salah satu yang tidak terserap dari beberapa tahun ini ada salah satunya di program penegakan hukum itu pembelian mesin pelinting rokok misalnya. Itu sudah diprogramkan beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak bisa terserap atau tidak bisa terlaksana. Itu kami sayangkan karena sudah kami alokasikan di anggarannya, sudah teralokasikan di anggaran, ternyata tidak mampu diserap oleh OPD. Banyak faktor selain aturan, tetapi yang lainnya adalah kinerja dari OPD terkait yang ternyata tidak mampu menyerap. Saya yakin di organisasi instansi terkait mesti melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya sehingga optimalisasi pelaksanaan kegiatan bisa tercapai. Sudah ada 2 tahun itu silpanya sangat besar, bahkan lebih dari 50 miliar. Itu sisa lebih anggarannya yang tidak terserap. Nah itu sayang. Yang dirugikan siapa? Tentu yang dirugikan masyarakat penerima manfaat yang harusnya bisa diterima manfaatnya, tetapi karena tidak terserap kegiatannya tidak jadi menerima manfaat. Gitu. Misalnya mesin pelinting rokok, nah, itu ditujukan untuk nanti bisa dipakai oleh pengusaha-pengusaha kecil di industri tembakau untuk bisa dimanfaatkan. Karena sudah ada gudangnya di lingkungan industri kecil atau DILIK di dalam kawasan KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Nah itu ada lebih dari 8 gudang yang tersedia, tetapi di situ belum ada mesin pelinting rokoknya yang dipunyai. Padahal anggarannya juga cukup mampu kalau dipakai untuk membeli mesin itu. Gitu. Baik, jadi masih banyak silpa yang belum terserap dengan baik, padahal itulah yang dibutuhkan masyarakat ya. Betul. Solusinya ke depan seperti apa Pak Anies? Solusinya ke depan ya tentu yang pertama mesti ada evaluasi dari kinerja OPD terkait atau dinas terkait di dalam organisasi perangkat kerjanya. Baik itu dari kepala dinasnya maupun organisasi di bawahnya ini harus terevaluasi dengan baik sehingga nanti upgrade di dalam SDM yang ada ini betul-betul membawa manfaat untuk masyarakat Kudus, khususnya dalam pelaksanaan anggaran yang besar yang terbebankan di OPD
Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM tersebut. Iya, kita akan lanjutkan nanti obrolannya Pak Anies dan juga Pak Sutedjo. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog khusus. Masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus, kita masih membahas tentang optimalisasi penggunaan DBH-CHT di Kabupaten Kudus bersama dengan Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Kudus Bapak Anies dan juga Wakil Ketua Komisi BDPRD Kudus Bapak Sutedjo. Nah, kita akan berbincang lagi terkait dengan optimalisasi khususnya di Komisi B, salah satunya adalah tadi pembinaan industri dan juga penegakan hukum. Nah, terkait dengan pembinaan industri kita akan lanjutkan lagi ya Pak Sutedjo. Ini kan sebagai wakil rakyat dekat sekali dengan masyarakat. Ya pasti sering kali mendengarkan suara-suara rakyat atau sering audiensi juga. Nah, apa sih Pak yang sebetulnya mereka butuhkan terkait dengan khususnya pembinaan industri ini ya? Ya, terima kasih. Tentunya yang diinginkan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dana cukai itu bahkan salah satunya adalah tentang pelatihan itu. Karena dengan pelatihan masyarakat akan mempunyai bekal untuk berusaha atau untuk melakukan apapun. Kalau sudah mempunyai bekal pengalaman, saya yakin dia bersaing dengan siapa saja tidak ada masalah. Ya cuma menjadi masalah kadang-kadang dari OPD kurang evaluasi internalnya bagaimana menyiapkan para pemateri. Itu kira-kira yang diambilkan yang betul-betul mampu dan layak. Selama ini kan seolah menonton begitu ada pelatihan ya orangnya dari OPD itu saja. Selalu seperti itu. Sehingga ketertarikan para teman-teman yang ikut pelatihan itu kurang menarik. Karena apa? Di salah satu pelatihan misalnya ikut pertama pelatihan paling tidak ke depan harus ada pemateri yang lebih baik dalam rangka meningkatkan apa yang sudah diperoleh kan itu. Maka perlu ada evaluasi di internal OPD itu sendiri kaitannya dengan pemateri itu sendiri supaya nanti orang betah, orang kerasan manakala dia ingin menambahkan ilmu untuk mengajarkan bahwa dia harus maju dan siap bersaing di era globalisasi seperti ini. Oke, baik. Itu kan hal-hal yang tantangannya lah ya. Ada yang beberapa yang tidak bisa optimal sehingga tidak bisa berhasil menjadi wirausaha. Tapi adakah yang sudah berhasil Pak yang sudah bisa memproduksi rokok dalam skala industri kecil? Kalau pelatihannya itu bukan pelatihan Khusus untuk rokok saja ya? Untuk produksi rokok, tetapi pelatihan untuk UMKM. Ya. Tetapi pesertanya dari akses buruh rokok, keluarganya, begitu. Jadi bukan pelatihan untuk membuat rokok ya? itu atau memproduksi rokok, bukan. Gitu. Tetapi ada beberapa program dalam pelatihan tersebut yang memang berhasil. Dia bisa mandiri untuk menjadi pelaku usaha, ya, pelaku usaha kecil. Tetapi banyak juga yang tidak mampu untuk menjadi mandiri. Persentasenya banyakkan Gitu. mana Pak? Yang berhasil atau yang tidak berhasil? Ya kalau fair saya melihatnya masih banyak yang belum berhasil. Dan mestinya pemerintah atau dinas ini melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan. Selain hanya memproduksi pelatihannya, tetapi pembinaannya tentu menjadi penting juga. Maka ke depan alumni pelatihan ini mesti dibina, dikasih kegiatan pembinaan, dikasih spes saluran untuk mengembangkan usahanya. Begitu. Oke, tadi kan ada berbagai macam UMKM ya Bapak ya. Nah, yang kebanyakan atau mayoritas berhasil di bidang apa biasanya Pak? Yang berhasil ya di bidang ini makan minum, ya seperti itu. Kemudian pelatihan termasuk makan minum itu ada
barista kopi dan macam sebagainya itu ada keberhasilannya. Tapi kalau yang lain-lain ya kami tentu kalau satu persatu belum bisa detail melihatnya, itu data nanti yang. Tapi ada beberapa yang memang sudah bisa berjalan, tapi banyak yang belum berjalan. Nah, ketika sudah berhasil, apakah tadi kan Bapak sampaikan harapannya bisa kayak membantu lagi yang lain untuk bisa seberhasil mereka. Apakah tidak digandeng oleh OPD terkait untuk bisa menceritakan keberhasilan atau membagikan hal-hal yang membuat mereka bisa berhasil seperti itu, Pak Anies? Itu yang kurang menurut saya, pembinaan yang dilakukan oleh dinas pasca pelatihan atau pasca produksi pelatihan. Jadi jangan hanya bisa memproduksi pelatihannya, pelakunya, tetapi tidak mampu membinanya. Itu sama saja memproduksi barang tetapi tidak mampu menjualnya, sehingga numpuk saja di situ. Jadi programnya kurang berhasil kalau begitu terus-menerus tiap tahun gitu. Sehingga harus ada sisi-sisi inovasi yang dilakukan, sisi-sisi kreasi yang dilakukan oleh OPD dalam melakukan pembinaan tersebut gitu kan. Apakah kemudian didorong di dalam era digital ini melalui pasar digital, ataukah dibukakan saluran-saluran yang berhubungan dengan luar daerah, ya, nasional bahkan internasional. Nah tentu hubungan-hubungan luar daerah, hubungan nasional dan internasional ini yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku usaha, menciptakan peluang-peluang yang bisa diisi oleh peserta pasca pelatihan gitu. Oke, PR-nya masih banyak ya Pak ya, apalagi untuk menembus pasar digital, pasar internasional itu sangat perlu dikembangkan lagi. Nah Pak Soetedjo, ini kan PR-nya berarti adalah OPD harus berinovasi, harus juga mengajarkan kreativitas untuk tadi orang-orang yang sudah dibina atau dibimbing ya. Sudah pernahkah disampaikan kepada OPD terkait dengan tantangan-tantangan atau mereka harus melakukan inovasi seperti itu? Setiap Komisi B yang dipimpin oleh Pak Ketua itu disampaikan bagaimana pemantauan pelatihan yang dianggap perlu dipantau, diarahkan, dibina itu yang mana. Kemudian yang kurang bisa diandalkan itu kira-kira nanti konsepnya seperti apa, apakah dibuatkan pelatihan lagi, itu selalu disampaikan dalam rapat sidang komisi. Nah tentunya yang disampaikan oleh Pak Ketua betul sekali bahwa kepedulian, kepekaan dari OPD setelah terlatih ini seolah-olah berhenti begitu saja. Padahal di wilayah desa ini saya sering mendapatkan cerita dari ibu-ibu yang ikut pelatihan di Tata Boga. Itu dimanfaatkan setiap menjelang hari raya untuk membuat makanan-makanan yang disenangi oleh para keluarga ibu-ibu yang mempersiapkan hari raya. Itu banyak sekali. Dan itu hasil dari pelatihan dan pembinaan dari OPD. Ya cuma itu tadi, betul yang Pak Ketua, seharusnya itu difasilitasi, misalnya dibuatkan program apa yang dia lebih fokus dan lebih bisa berkreasi, kan seharusnya seperti itu. Nah kalau cenderung nanti sudah dianggap bisa berjalan sendiri, padahal nyatanya itu tidak, perlu bimbingan dan sebagainya. Lah inilah PR besar bagi OPD untuk melihat bahwa setelah pelatihan maka perlu ada tindak lanjut dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk memberi fasilitas program atau apa, sehingga para teman-teman yang pernah menjadi anggota yang dilatih itu betul-betul merasa bahwa kita ada yang openi, kita ada yang mempedulikan, sehingga kami selalu melakukan inovasi-inovasi bagaimana masyarakat tertarik, misalnya contohnya tata buka dan tata rias. Dan tata rias ini hampir dilakukan oleh ibu-ibu yang ikut pelatihan. Saat putra-putrinya ada pelantikan di TK, itu yang menata riasannya itu adalah ibunya sendiri. Hasil pelatihan itu sudah dilakukan dalam rangka apa itu tadi, melatih dirinya bahwa dia adalah mampu. Hasil pelatihannya ini
pergunakan untuk keluarga atau untuk saudara. Diawali dari itu, maka perlu ada dorongan dan kepedulian dari OPD dalam rangka menindaklanjuti tentang kemajuan bagi para kelompok yang dianggap mampu dan siap maju, yang siap diarahkan kepada OPD. Padahal kalau diseriusi itu bisa membangun juga faktor ekonomi keluarga bisa meningkat ya, Pak Sutejo ya. Termasuk ada masyarakat yang mau lamaran, kemudian buah-buahnya itu dirias sebagainya, itu hasil teman-teman ikut pelatihan di sana. Cuma tadi kurang kepedulian, kurang kepekaan dari OPD itu sendiri, sebagian oleh Pak Ketua Komisi. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita nanti pemirsa masih bersama dengan Komisi B DPRD Kabupaten Kudus. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau saat ini juga terus dimanfaatkan untuk masyarakat, tapi sayangnya masih ada beberapa masyarakat yang belum merasakan manfaatnya karena kurangnya keberlanjutan dalam tadi pembinaan terhadap industri. Nah, Komisi B DPRD Kabupaten Kudus selain pembinaan industri, mereka juga membidangi di bidang penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang seperti apa sih Pak yang dijalankan melalui DBHCHT ini, Pak Anies? Program yang termasuk di PMK 215 10% dari alokasi anggaran total penerimaan transfer bagi hasil cukai itu di salah satunya penegakan hukum, yaitu 10% tadi yang saya sebutkan. Nah 10%-nya itu ada sebagian, tidak semuanya yang masuk di ranah Komisi B, yaitu di OPD Dinas Perindakop Koperasi dan UMKM. Nah, tetapi programnya lebih pada usulan dinas dan koordinasi dengan Des provinsi serta Kementerian Keuangan yang terakhir di sana. Maka kadang-kadang kita tidak tahu program apa yang kemudian diusulkan dan kemudian yang sah menjadi bagian dari APBD pada akhirnya. Salah satunya program-program yang ada beberapa tahun ini dalam penegakan hukum itu ada penegakan hukum dengan program pembangunan infrastruktur kawasan industri hasil tembakau, dan tahun ini juga kawasan baru tapi bukan kawasan sentra, lebih kecil dari kawasan sentra industri hasil tembakau. Di tahun ini bahkan di anggaran perubahan, yaitu anggaran yang tinggal beberapa hari atau beberapa bulan saja karena APBDP ini ada kegiatan yang kurang lebih sekitar 20 miliar kurang sedikit, 20 miliar kurang. Itu untuk membangun sentra industri hasil tembakau di situ, baru pada pengurugan, pagar, drainase, dan belum pada pembangunan gudangnya. Direncanakan nanti ada pembangunan gudang-gudangnya, gudang-gudang produksi rokok yang nanti disewakan, serta mesin-mesin pelintingnya atau mesin-mesin produksi rokoknya. Nah, hal-hal seperti itu ya dihubung-hubungkan menjadi penegakan hukum ya, sektor penegakan hukum ini. Kalau yang di komisi lain mungkin di Satpol PP, di Kesbangpol, mungkin di di OPD yang lain di kawasan komisi, di urusan komisi A mungkin ranahnya sesuai match ya. Tapi kalau ini nggak tahu, Des provinsi dan Des Kementerian Keuangannya kok jadinya programnya seperti itu gitu kan. Makanya saya lakukan pengawasan terhadap kegiatan program yang memang sudah menjadi APBD sehingga harus dijalankan, dan kami melakukan pengawasan. Kemarin saya sempat melakukan sidak ya, Pak Wakil, sidak ke ke kegiatan yang berjalan di penegakan hukum itu, yaitu pembangunan SIHT ya, sidak biasa kita cek jalan biar ya, kualitas kegiatannya bagus,
karena baru nguruk ya kita minta kualitas urupnya juga bagus sesuai, karena nanti yang menerima manfaat masyarakat dan hal-hal lainnya. Tapi ada beberapa temuan kami di sana, ternyata master plan-nya menurut saya ini menjadi hal yang bagi saya harus direvisi, karena ada relokasi lapak-lapak UMKM makan minum di situ yang ternyata dialokasikan di tanah sepadan jalan, di luar pagar bangunan SHT. Lah itu satu hal yang menurut saya salah kebijakan yang salah yang dilakukan oleh dinas terkait, karena memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi temuan kami. Masa pemerintah memberi contoh ke masyarakat, mengalokasikan pembangunan di atas tanah yang itu menjadi sepadan jalan, dan nanti akan menjadi jurisprudensi untuk masyarakat berani membangun di atas tanah-tanah seperti itu. Dan wong tidak dicontohin seperti itu pun banyak yang terjadi di atas labiran sungai, di atas sepadan jalan, apalagi dikasih contoh oleh pemerintah. Nah, ini kebijakan yang menurut kami sangat kami sayangkan itu, dan harus dievaluasi. Itu memang harus dievaluasi itu. Kalau kegiatan-kegiatan yang berupa pekerjaan-pekerjaan, kita hanya pantau kualitasnya sehingga memang betul-betul berjalan dengan baik, tepat waktu, kualitasnya baik. Itu saja. Itulah fungsi di pengawasan DPRD ya. Mungkin penegakan hukumnya karena itu berani galak gitu Pak. Ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Oke. Kalau dari Pak Soetedjo, apa mungkin yang ingin dipesankan? Ini kan SIHT sedang berjalan nih. SDM-nya nanti diharapkan yang seperti apa Pak? Terima kasih. Tentunya ada evaluasi di setiap tahun. Salah satunya kelemahan dari OPD yang sekarang ini di Komisi B yang menangani dana cukai ini kurang siap untuk mempersiapkan semacam gambar-gambar atau semacam yang menjadi prasyarat untuk sebuah program. Ini paling tidak kan harus dikaji betul. Jangan sampai nanti saat anggaran berjalan kemudian alasannya waktunya tidak cukup, kemudian anggaran tidak bisa dilaksanakan. Ini kan sangat disayangkan. Jadi siapapun yang menjadi kepala dinas di UMKM nanti paling tidak sudah berpikir maju. Bagaimana caranya untuk membuat sebuah anggaran yang nilainya cukup fantastis itu kemudian setiap tahun tidak selalu gagal. Lah ini kesannya seperti itu. Hampir setiap tahun itu alasannya waktunya kurang, terus kemudian persiapannya kurang, terus apanya lagi, kan selalu seperti itu. Artinya belum ada kematangan mendesain sebuah program yang benar yang sesuai dengan kebutuhan waktu yang disiapkan. Kan itu kuncinya. Kalau dia tidak mampu menyiapkan waktu yang disediakan, ya tidak usah kita menganggarkan yang nanti dibahas di komisi sangat melelahkan, kemudian pada endingnya tidak bisa dilaksanakan. Selalu seperti itu. Hampir setiap tahun, sampaikan Pak Ketua tadi, beli mesin hampir setiap tahun disampaikan, diusulkan, tapi setiap tahun itu juga gagal. Nah ini tentunya menjadi evaluasi. Bukan hanya kepala dinas, termasuk para pemangku kebijakan harus sudah mulai melihat tanggung jawab kinerja masing-masing kepala dinas. Kalau dirasa memang kurang mampu dan sebagainya, ya dicarikanlah yang lebih mampu agar anggaran bisa terserap dengan baik dan benar. Kemudian salah satunya kami juga ingin mengusulkan kepada terutama Permenkeu, harapan kami dana cukai itu jangan dipersulit lah. Kira-kira keperuntukannya, kira-kira apa saja yang menjadi keinginan masyarakat terutama dalam rangka peningkatan ekonomi. Karena apa? Tujuan kita hidup
itu bagaimana supaya ekonomi menjadi maju. Pemerataan kesejahteraan itu dimiliki kan gitu. Kalau ada uang kemudian tidak bisa digunakan hampir setiap tahun, 50 miliar, 70 miliar tidak bisa digunakan. Ini kan kasihan masyarakat. Sekali ya, baik. Semoga ini didengarkan ya Pak ya, keluhannya ya. Yang terakhir dari Pak Anies, apa harapan yang ingin disampaikan Pak Anies? Poin pentingnya dalam pengawasan dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai ini, yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin meminta kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, di dalam pengalokasian kegiatannya, tidak kemudian dasarnya diputuskan oleh des dan des. Kita ini tentu lebih bisa melihat kebutuhan real di masyarakat kita, kebutuhan real di kebutuhan belanja kita. Nah, pada posisi itu saya meminta ke pemerintah pusat, saya ingin meminta ke pemerintah pusat agar tidak seperti yang disampaikan Pak Wakil, agar tidak dipersulit atau agar dibebaskan sesuai dengan program prioritas daerah atau program strategis daerah. Tidak kemudian dibatas-batasi 40%-nya kesehatan, 50%-nya pembinaan industri, ya, dan 10%-nya penegakan hukum. Tetapi tentu kita bisa melihat pada posisi kebutuhan prioritas daerah dan program strategis daerah. Ya. Nah, pada posisi itu saya melihatnya sudah ada di dalam pasal di PMK 215 itu yang ketika dirasa cukup di dalam pembinaan industri itu bisa digunakan untuk program prioritas daerah. Tetapi di sini program prioritas daerahnya menjadi terbatas karena alokasi pembinaan industri yang untuk kegiatan selain BLT hanya 20%. Nah, pada posisi ini sudah dilakukan pada pembinaan industri yang digeser pada prioritas daerah infrastruktur, sudah ada beberapa. Tetapi hanya terbatas itu. Saya melihat di OPD kami tidak hanya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, ada Dinas Pariwisata dan ada dinas-dinas yang lain, ya kan? Nah, pada posisi itu harusnya bisa diserap oleh dinas yang betul-betul memang membutuhkan. Kayak pariwisata ini kurang alokasi anggarannya, padahal potensinya sangat besar. Destinasi wisata kita yang tidak terolah harusnya bisa didorong menjadi daya tarik tersendiri yang betul-betul memang potensial. Destinasi wisata Muria itu begitu begitu potensialnya, tetapi tidak tergarap di sana. Ada Mbah Sunan, ya, ada Mbah Sunan di sana, wisata religinya ada, kemudian ditopang pegunungan, ditopang ada Logung yang bisa dijadikan wisata apung, wahana-wahananya, tetapi tidak terintegrasi dan tidak teralokasikan anggaran. Saya minta dana cukai ini kalau bisa pemerintah pusat, ya dana transfer pusat ke daerah, tapi udah dibahas sendiri oleh daerah pemanfaatannya, penggunaannya, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah kita. Nah, semoga setelah ini didengar ya Pak Anies. Amin. Ya. Keluhan yang sama tadi disampaikan juga oleh Pak Sutedjo. Semoga ini benar-benar didengar agar masyarakat lebih bisa menikmati dana bagi hasil cukai hasil tembakau tanpa harus ada keterbatasan dalam hal pemanfaatannya, karena tadi banyak juga yang tidak terserap. Itu justru sayang sekali ya Pak Anies dan juga Pak Sutedjo. Baik, terima kasih Ketua Komisi BDPR di Kabupaten Kudus Bapak Haji Anies Hidayat MH. Terima kasih waktunya Bapak. Terima kasih juga Wakil Ketua Komisi BDPR di Kabupaten Kudus Bapak Haji Sutedjo SPDI. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dan semoga setelah ini ada keberlanjutan tadi dari teman-teman pelaku UMKM sehingga perekonomiannya juga bisa terus maju dan juga meningkat, dan kita tunggu nanti aturan-aturan baru mungkin yang akan realisasi di tahun depan ya terkait dengan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Dari Kabupaten Kudus pemirsa, dari Kota Kretek, saya Devina Permata undur diri. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya.